Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan rasa syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak hal Tuhan. Banyak pertolongan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Setiap kesulitan, setiap pergumulan, setiap tekanan yang kami alami Tuhan, penyertaan-Mu tidak habis-habisnya kami rasakan Tuhan. Kebaikan-Mu di hidup kami terus kami rasakan. Bahkan di saat kami lupa akan Engkau, di saat kami lari dari panggilan-Mu, Engkau tetap menunggu dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami banyak belajar Tuhan. Kami banyak Tuhan kesalahan, banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk melihat kepada Engkau Tuhan, untuk memandang wajah-Mu Tuhan. Memang kami memiliki banyak kekurangan, banyak dosa dan pelanggaran Tuhan, tapi itu semua tidak akan menjadi penghalang lagi ke depannya agar kami mencapai kepada janji-Mu Tuhan, karena kami mau Tuhan selalu berada dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu, turunlah hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian-pujian, mazmur. Kami ingin mainkan suara kami Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Kiranya Tuhan, pujian-pujian, nyanyian-nyanyian, dan mazmur yang kami ucapkan, sampaikan, menyenangkan hati-Mu. Maafkan semua kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan. Kami ingin fokus hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
masyara mananana. Kiamaya mayar masyara baratatatatata. Kiamaya masyara nananana. Kiamaya marananana. Pulihkan setiap kami Bapa. Ya maramananana. Bimbing setiap kami, tuntun setiap kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Ya marabaya barabara tatatatata. Kia maramasyera ya maratatata. Kia balabara tatatatata. Kia mahera ya maranana. Kia mahera ya mayambo. Kia masyeka ya maratatata. Kia maranana. Kami bersyukur untuk kebaikan dalam hidup kami, untuk semua penyertaan, semua nasihat, semua jalan keluar. Habis-habisnya kami bersyukur Bapa atas segala hal. Kau berkati kami di saat-saat terendah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Lawan setiap kami, sentuh setiap hati kami. Kami ingin berbalik kepadamu. Eda masyara maya maran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 
Laera Maya Marana. Urapilah kami dengan minyak Baru kami rindu Bapa. Urapilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami dan keluarga kami. Urapilah kami dengan minyak baru dan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan Di tempat ini kami rindu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan Di tempat kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di rumah kami. dicurahkan di rumah kami, dicurahkan di rumah kami, dicurahkan di rumah kami. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Ajari kami jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Jadikan kami Tuhan sebagai alat pemberita kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi saksi yang membagikan keagungan pekerjaan tangan-Mu di hidup kami Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk siapa saja dan dimanapun kami berada Tuhan. Setiap orang dapat melihat bahwa melalui kami ada Allah yang hidup, dan mereka dapat melihat betapa besarnya Tuhan Allah kami. Pakailah kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Kami percayakan hidup kami Tuhan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami, Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. seperti bejana kami siap dibentuk Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah kami, Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau dibentuk, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Muliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selagi kami hidup, ajarkan kami jalan-jalan kehidupan, supaya kami hidup sepadan dengan firman-Mu,
hidup diberkati di bumi seperti di sorga. Selagi kami hidup, kami memuliakan nama Tuhan. Kami beserta garis keturunan kami muliakan Tuhan. Curahkan kasih-Mu, beri kami iman yang teguh, dan ajarkan kami hidup takut akan Tuhan. Curahkan roh hikmat, roh pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami, dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Haleluya. Saya bacakan lanjutan pengertian pesan Tuhan. Meteraikan semua yang engkau dengar, yang Tuhan perintahkan ini, bukan hanya berkat kehidupan bangsa ini yang akan engkau terima, bahkan berkat sampai bangsa-bangsa, kata Tuhan, akan dialirkan di dalam hidupmu, bahkan garis keturunanmu. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini kita beri tema berkat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mungkin ada banyak anak-anak Tuhan alergi kalau sudah mendapat judul khotbah berkat Tuhan, karena berkat selalu diidentikan dengan uang, uang, dan uang. Karena itu uang menjadi momok di dalam kekristenan. Ributnya, ujung-ujungnya urusannya uang. Persoalan, polemik, kegaduhan, lihat sana, lihat sini, ujung-ujungnya uang. Pertengkaran sesama hamba, saling mengolok-olok, saling mengejek, saling menjelekkan. Dan ketika dibuka, ujung-ujungnya berebut jemaat dan ditarik mengerucut, pada akhirnya tak jauh dari urusan uang. Karena itu Tuhan berkata, kamu tidak bisa punya dua tuan. Kamu harus memilih salah satu. Pilihlah pencipta semesta alam, Yesus Kristus Tuhan, atau pilihlah uang. Jadi pilihannya seperti itu Bapak Ibu. Karena itu mari kita akan mengambil perenungan firman melalui kitab Ulangan. Karena kitab Ulangan menuliskan jelas sekali tentang berkat dan kutuk. Tapi kali ini dimensinya kita akan belajar tentang berkat. Mari kita lihat bagian pertama, Ulangan 28 ayat 2 sampai yang ke-6. Ulangan 28 ayat 2 sampai 6, demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada bagian pertama kita menangkap jelas Ulangan 28 ayat 2 sampai yang ke-6 menyatakan tentang berkat atas bangsa. Ya, suatu keadaan yang kita lihat uraiannya Bapak Ibu secara singkat. Dikatakan ada berkat kota. Berkat kota adalah berkat dalam bangsamu atau berkat atas kota kediamanmu. Suatu takaran berkat. Kita ini lahirnya rata-rata ada satu pantaran, satu usia yang berangkat dari mungkin dari mama-mama kita yang waktu itu satu kampung, satu desa atau satu tempat tinggal, lalu lahirlah sekelompok bocah-bocah kecil, ya termasuk kita di dalamnya. Di usia dewasa kita dibedakan. Kita dengan sepantaran usia kita, angkatan kita, bahkan yang mungkin sama-sama SD, sama-sama alma mater SMA, atau sama-sama alumni sebuah universitas, hasil hidupnya tidak sama. Orang yang diberkati Tuhan melampaui orang-orang angkatannya. Ketika dilihat, diparameterkan, mereka lebih berhasil, baik dalam sisi keuangan, karir, kehidupan berkeluarga, kehormatan, derajat hidup, mereka lebih berhasil. Itulah berkat kota. Jadi berkat yang diberkati dengan takaran kota kediaman, kota kelahiran, Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian dikatakan berkat di ladang. Berkat di ladang adalah suatu berkat yang diberi Tuhan berupa karir, pelayanan, dan pendidikan yang bisa mencapai maksimal, Bapak Ibu. Karir yang paling top,
yang paling tinggi di sebuah perusahaan, karir politik yang luar biasa, karir sebagai seorang PNS yang dipakai luar biasa, karir seorang yang berprofesi yang ternyata hasil hidupnya luar biasa, atau karir dalam pelayanan, ya Bapak Ibu ya, dipakai dengan lintas kota-kota, pulau-pulau, dan interdominasi gereja. Demikian juga pendidikan, Bapak Ibu, dapat tempat-tempat pendidikan terbaik dengan gelar-gelar yang diberkati Tuhan sampai S3, sampai doktor, sampai profesor, ya. Karena Tuhan menyertai dan diberkati. Lalu dikatakan berkat buah kandungan. Berkat buah kandungan adalah berkat keturunan. Ini gampang sekali memparameterkannya. Lihat aja anak-anaknya, lihat aja mantu-mantunya, lihat saja cucu-cucunya, menandakan jelas bahwa apakah orang itu diberkati atau tidak. Pak Pendeta, pelayanannya gerejanya besar, anak-anaknya brengsek, cucu-cucunya brengsek, ternyata disandingkan antara pelayanannya di gereja dengan kehidupan berkeluarganya, tidak sepadan, dan ternyata jomblang. Itu berarti orang itu hidupnya belum tentu dikenan Tuhan. Tapi Pak Pendeta ya, kita melihat ada banyak alasan klise, ya namanya hamba-hamba pasti banyak serangan setan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata seperti seekor induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Tuhan ingin engkau prioritas Yerusalem. Engkau melayani, engkau diindahkan, tapi engkau tidak ditolak sesudah engkau melayani. Ini bicara tentang ketika engkau memberkati keluarga-keluarga, engkau memberkati banyak orang, keluargamu sendiri juga ikut diberkati. Ini suatu padanan hidup antara dalam dan luar, antara memberkati orang dengan memberkati keluarga, harus paralel sejajar, sama-sama luar dalamnya. Hasil outputnya, hasil pemberkatannya sama. Jadi kalau di luar orang-orang diberkati, terlebih lagi di dalam juga diberkati. Jangan sampai seperti ini Bapak Ibu. Kita yang kelaparan dengan pelayanan kemunafikan memberi orang makan. Atau kita yang tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu Tuhan, mau coba jadi guru rohani, ngajarin orang. Nah ini keliru. Janganlah jadi calok rohani. Karena calok rohani itu hanya menghantar, hanya dorong orang masuk, hanya mengambil bagian yang disebut sedikit upah, tapi dia ditinggal, ya. Karena itulah di dalam kehidupan kekristenan jangan jadi calok rohani. Lalu dikatakan berkat hasil bumi dan hasil ternak. Ini berkat kekayaan. Ini takarannya materi, takarannya emas, perak, permata, keuangan. Ya, ini jelas sekali bahwa kita hidup, kita butuh uang, tetapi kita tidak hidup untuk uang. Nah ini pemahaman ini harus kita sadari supaya jangan terbalik hidup gila uang, hidup gila kerja, dan ujung-ujungnya cinta uang. Dan pada akhirnya meskipun hidupnya punya Tuhan, ternyata lebih jahat dari orang-orang yang tidak punya Tuhan. Kekeliruan ini tidak boleh ada di dalam kehidupan iman kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Karena itu seperti yang sudah pernah disampaikan di dalam khotbah-khotbah sebelumnya, orang yang matanya gelap, matanya jahat itu bisa lebih jahat daripada orang-orang dunia. Ini bicara tentang hati. Orang yang berpadanan dengan berkat Tuhan, hatinya terang, hatinya bermurah, hatinya tidak terikat, hatinya suka memberi. Dan kalau sudah sedikit saja disentuh Roh Kudus, dia langsung mengambil tindakan kasih, mengambil tindakan iman. Ketaatan hidupnya sungguh teruji, sungguh terbukti Bapak Ibu. Haleluya. Berikutnya adalah berkat bakul dan adonan. Ini bicara tentang berkat lahiriah, berkat jasmani, yaitu berkat menikmati makanan, berkat kesehatan, dan karunia menikmati. Ada banyak orang di dalam hidup kerja keras, nimbun harta ngengat berkarat, tapi nggak pernah menikmati. Karena begitu mau menikmati udah keburu tua, keburu sakit. Ini keliru di dalam kehidupan. Orang-orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, hidupnya diatur oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya berpegang teguh pada ketetapan dan pada hukum-hukum Tuhan. Mereka menikmati segala sesuatu menurut pengaturan Tuhan. Karena itu di dalam kekristenan ini Bapak Ibu, berkat bakul dan adonan ini bicara tentang kalau kita sudah dikhususkan jadi bendahara sorga. Jadi bendahara sorga, nggak usah rebut masuk mimbar. Karena kalau kita rebut masuk mimbar, celah masuk lewat serangan pelayanan itu menghancurkan profesi bendahara sorgamu. Maka akhirnya pekerjaanmu, bisnismu ancur-ancuran Bapak Ibu, ya. Saya ini satu pagi didatangi Tuhan di bulan lalu.
Jam 3 pagi saya dibangunkan. Lalu Tuhan berkata pada saya, bukankah pengusaha itu engkau berkata padaku untuk aku berkati? Tetapi lihatlah, kata Tuhan, sesudah dia diberkati dengan berkat bisnis dan keuangan, setelah polemik persoalan bisnisnya diuraikan Tuhan, dia malah euforia di dunia rohani. Janganlah uang berusaha mengambil bagian di dalam pelayanan. Jangan, itu kebodohan. Tetapi marilah kita melayani menurut panggilan Tuhan. Kalau kita seorang bendahara sorga, jadilah bendahara sorga. Kalau kita seorang pendoa, jadilah pendoa. Jangan tumpang tindih dan melihat rumput tetangga, melihat orang lain, melihat saudara seiman, kita mau seperti mereka. Jangan. Maulah seperti Yesus, jangan mau seperti orang lain. Dan jangan punya ambisi di dalam kekristenan ini, karena ambisi itu bisa membuat bakul adonanmu menjadi basi, menjadi busuk. Akhirnya satu bagian yang disebut celah, satu celah ini merusak semuanya, Bapak Ibu. Karena itulah, mari kembali kepada pengenalan akan Tuhan, responi panggilan Tuhan menurut pengaturan Tuhan, sesuaikan talenta Tuhan di dalam hidupmu. Saya pribadi, kenapa Bapak Ibu, kalau saya takar, kalau saya hitung, kalau sudah dijadikan bendahara sorga, ngapain capek-capek masuk di ladang? Ngapain capek-capek merebut masuk di altar Tuhan? Jangan, tidak guna Bapak Ibu. Seperti halnya kita yang dipercayakan pelayanan misi. Ada banyak orang mau coba masuk. Oh silakan, ladang terbuka sekali. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi, tidak semua orang kuat makan. Harus bisa belajar makan semua makanan. Tidur, harus bisa tidur di semua tempat yang memang tidak nyaman untuk kita tidur. Dan kemudian pelayanannya tidak populer karena mengurusi hal-hal yang lebih kusut, bahkan membuka ladang-ladang Tuhan pada dimensi roh, harus berdoa tersembunyi. Tidak kejar popularitas, tidak kejar yang namanya pujian manusia. Pelayanan-pelayanan misionaris, pelayanan tersembunyi, dan pada akhirnya kita tahu bahwa semua ini seperti pasukan pengintai, pasukan khusus yang dikirim untuk pemetaan kehendak Tuhan di dalam suatu terobosan rohani terjadi di suatu kota, suatu pulau, suatu bangsa atau bangsa-bangsa. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, enak dan enak di dalam suatu dimensi pelayanan harus semuanya diparameterkan, disesuaikan dengan panggilan Tuhan dan talenta di dalam hidupmu. Jangan tumpang tindih sekali lagi. Kemudian dikatakan berkat waktu masuk dan pada waktu keluar. Ini bicara tentang berkat perlindungan hidup. Semua kita punya hari naas. Semua kita punya hari malang, semua kita punya masa-masa kebodohan. Tapi kalau ada perlindungan dan penyertaan Tuhan, semua itu bisa kita lalui sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran. Semua orang bisa jatuh, tetapi yang bodoh adalah yang tinggal tetap di dalam dosa. Semua orang bisa dihancurkan melalui kejahatan orang lain. Semua kita bisa tergoda, terhipnotis, bahkan kena sihir. Tetapi orang yang sadar adalah orang bijaksana, meninggalkan segala sesuatu yang dia tahu pergaulan rohani itu rusak. Komunitas seperti ini sesat. Keadaan-keadaan seperti ini tidak membangun hidup, tidak membangun masa depan. Hal-hal seperti ini hanya dibangun lewat gengsi, lewat patokan uang. Oh, kalau kita memberi uang banyak, kita dihargai. Kalau kita tidak apa-apa, kita nggak pernah dihargai, kita nggak dianggap. Lalu kita mulai menjadi seorang pedagang seperti anak-anak sekewa, ya. Kita akhirnya tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu seperti Ananias Safira, pada berakhirnya jatuhnya di bawah lantai kematian, di bawah kaki rasul-rasul dan para nabi. Tidak guna Bapak Ibu. Marilah belajar mengenal Tuhan, memahami Tuhan, dan mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah beri, yang ada padamu, diingini banyak orang. Mengapa lagi engkau masuki ke area hidup, ke area rohani yang banyak celahnya, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi hidupmu. Tetapi genapi panggilan Tuhan, genapilah hal-hal yang Tuhan percaya dalam hidupmu. Kelola hal yang kecil itu menjadi hal yang besar dan spektakuler, yang luar biasa. Muliakan Tuhan lewat hasil hidupmu Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, orang yang bijaksana, mereka punya hati yang tenang, mereka punya hati yang murni, mereka tidak terpengaruh akan keberhasilan orang lain. Mereka tidak terpengaruh dengan yang namanya euforia. Ini loh, di atas hubungan bait Allah, orang-orang akan terkenal di dalam pelayanan di mimbar ini, disoroti apa. Bahkan Yesus aja tidak mau melangkah oleh godaan setan.
Yesus tidak mau mencobai Tuhan, karena Yesus tahu dia datang untuk melayani, dia datang untuk menggenapi firman Tuhan, bahkan untuk umat Tuhan dia harus mati di salib. Dan untuk kematian itu dia harus menyerahkan total ketaatan hidupnya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, untuk beroleh kemuliaan Tuhan di dalam hidup ini harus totali sama Tuhan. Jangan main dagang-dagangan sama Tuhan. Jangan kejar-kejaran dan rebut-rebutan yang namanya mimbar Tuhan. Dan tidak usah cari popularitas melalui kehidupan rohani, karena itu isinya kesia-siaan. Tetapi genapi panggilan Tuhan, meskipun tersembunyi pelayananmu, meskipun hal-hal yang kau kerjakan tidak dipandang orang, tapi itu berharga di mata Tuhan, itu lebih daripada cukup. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melihat bagian kedua, saya mau bagikan supaya Bapak Ibu bisa memahami bagaimanakah cara iman, bagaimanakah tindakan kasih untuk kita hidup di dalam kekristenan ini diberkati. Saya sudah simpulkan, saya tarik hal-hal sederhana di balik apa yang sudah lebih dari 25 tahun saya pelajari, saya amati, dan dari khotbah-khotbah rema yang Tuhan beri, saya coba tarik kesimpulan 9 cara Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, supaya engkau diberkati, engkau dan garis keturunanmu. Yang pertama, mengenal dan hidup bergaul dengan Tuhan. Dengan kita mengenal dan hidup bergaul dengan Tuhan, maka otomatis Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai kelimpahan hidup. Jadi pengenalan ini sangat penting. Nah, pengenalan itu butuh mentor rohani. Pengenalan itu perlu orang-orang yang berbobot, berbibit, berbebet. Kita lihat keluarganya, kita makan, minum sama mereka. Kita bisa tidur lebih dari 3 malam bersama. Kita bisa melihat kekurangan, kelebihannya. Kita bisa melihat Tuhan di dalam area hidup mereka. Belajar di sana, tinggal tetap di sana. Karena seperti apa engkau sudah bergaul, demikianlah hidupmu nanti. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu, kita orang biasa, tapi begitu kita bergaul dengan lingkungan istana, kita bergaul dengan jenderal-jenderal, kita bergaul dengan lingkungan keraton, otomatis semua area hidup kita terjadi transformasi. Semua area hidup kita tersentuh hal-hal yang akhirnya muncul dari dampak pergaulan itu. Otomatis cara berpikirnya berubah, otomatis cara hidupnya berubah, dan otomatis hal-hal besar yang ada di tempat di mana kita mengalami transformasi juga masuk dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika engkau bergaul dengan bebek-bebek ya Bapak Ibu, kwak, maka yang engkau rasa paling baik di dalam hidup ini adalah main lumpur, dosa boleh, kompromi dosa, kemudian cari makannya adalah dengan cara banting tulang, kerja keras. Kenapa? Ngerocot terus ya, berbohong nggak apa-apa, yang penting dapat keuntungan. Engkau jadi bebek-bebek rohani. Demikian juga di dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan bergereja, kita berebut ya seperti ayam kotek. Yang penting banyak kotek, kok makin kenceng, makin cok cek. Akhirnya kita seperti toke, ya kan? Senang dipanggil toke. Kita dipuji-puji di dunia rohani, nggak guna semua itu. Kenapa? Karena gunung itu tinggi, ayam itu hanya bisa naik satu pohon. Ya, toke itu panggilan, bukan sesungguhnya. Jadi jangan sampai engkau masuk manipulasi rohani yang membuat engkau terjerat dan hancur. Karena itulah ketika kebutuhan itu kau sandingkan, setan sodorkan. Karena makin engkau diberkati dengan keuangan, makin engkau diangkat, godaan itu makin besar untuk disodorkan. Karena kalau cara dunia tidak mempan, cara rohani disodorkan. Itu memang pekerjaan setan. Engkau yang harus memahami apa yang telah terjadi pada Yesus supaya jangan terjadi padamu. Kenapa? Karena Yesus sudah menolak semua itu. Jangan sampai engkau yang terima ya. Karena Yesus yang terima kemuliaan, jangan sampai engkau merasa kemuliaan itu punya engkau seperti keledai. Thank you. Yang dipuji disembah itu Yesus, bukan keledainya Bapak Ibu. Pahami. Jadi jangan karena kita merasa bahwa kita sudah injak pohon-pohon palem, baju-baju yang dihamparkan, ada yang dihamparkan kekayaan, kita merasa kita yang punya. Bukan. Kita ini cuma alat ya. Jadi pahamilah bahwa apapun kita haruslah menurut pengaturan Tuhan. Nah, karena itu belajarlah seperti seekor Raja Wali ya. Terahnya berbeda. Dia main di atas gunung, dia tidak turun ke bawah. Karena terah kita ini seperti Raja Wali, semakin besar badannya, semakin diberkati. Kenapa? Dia menikmati persoalan hidup, dia menikmati badai kehidupan, dan dia siap diproses meskipun sudah luar biasa paruhnya, bulu-bulunya, cakarnya, untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Dia siap dicopoti.
Apapun yang ada pada hidupmu ketika Tuhan mau proses, ketika Tuhan memintanya, serahkan kembali, karena akan ada kesempatan kedua, kemuliaan yang lebih besar Tuhan buat. Itulah tandanya orang yang mengenal dan hidup bergaul dengan Tuhan, pasti hidupnya akan masuki hidup kelimpahan, Bapak Ibu. Yang kedua, percaya dan lakukan hukum tabur tuai. Kalau engkau sudah tidak percaya, tidak ada manfaatnya kitab suci lagi. Kenapa? Kitab suci menulis jelas, orang yang menabur sedikit, menuainya sedikit. Itu kitab suci yang bilang, bukan pendeta. Ya. Kemudian dikatakan, jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Yang ngomong itu kitab suci, yang ngomong itu para rasul, yang ngomong itu nabi-nabi Tuhan, yang ngomong itu inspirasinya dari Roh Kudus. Kalau kau sudah tidak percaya, ya sudah selesai. Kenapa? Yang engkau perbuat, kalau engkau tidak percaya hukum tabur tuai, yang kau akan sembrono hidup. Kenapa? Jahatin orang, fitnah orang, ngomongin orang. Akhirnya kau nggak takut bahwa semua itu balik kepada dirimu. Karena itulah takaran kekristenan ini bukan bicara soal uang semata. Karena uang itu hanya media, tetapi berkat, keuangan, kekayaan itu masuknya bukan semata-mata lewat yang namanya uang semata. Bisa lewat persahabatan, lewat pergaulan, lewat keluarga, lewat relasi, lewat hal-hal tidak terduga. Tuhan bisa mengirimkan kelimpahan itu, Bapak Ibu. Berkat Tuhan bisa masuk lewat semua cara yang unik, yang tidak terpikirkan olehmu, Tuhan bisa kerjakan. Karena itu yang kedua dikatakan, percaya dan lakukan hukum tabur tuai. Jadi ini jelas sudah. Yang ketiga, rajin berbuat baik. Berbuat baik berupa beramal ataukah menolong sesama. Dan jangan lupa, di balik keterbatasan hidup kita, prioritaskan menolong keluarga lebih dulu, prioritaskan menolong saudara-saudara seiman lebih dulu. Tetapi kalau benih yang diberi Tuhan begitu banyak, jangan batasi kebaikan, jangan batasi amal. Berkati satu bangsa ini, berkati bahkan bangsa-bangsa ini. Dengan demikian kelimpahan dari Tuhan akan melimpah ruah dalam hidupmu. Yang keempat, hidup bermurah. Kita tahu jelas Amsal 11:24 berkata, ada orang menyebar hartanya. Ini cerita tentang sikap hidup, perilaku hidup orang yang bermurah sekali. Jangan sampai gini Bapak Ibu, ke orang lain kita pelitnya minta ampun. Lihat kesusahan orang kita sembunyi. Tapi untuk diri sendiri kita foya-foyakan, kita nikmati semua untuk diri sendiri. Nanti di hari kemalangan, perbuatan hidupmu tidak tolong engkau. Kedapatan di hadapan Tuhan, hidupmu ringan, maka di hari naas, di hari malapetakamu, engkau akan sulit luput. Karena itulah Tuhan pesankan supaya mencapai berkat Tuhan ini harus mulai dengan perubahan hidup, hidup bermurah. Yang kelima, ambil bagian dan menabur di ladang Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus memikul salib, perwira, prajurit Romawi mengambil seseorang untuk ikut. Seseorang ini ambil bagian, yaitu Yusuf Arimatea. Kita tahu dengan pasti bahwa garis keturunannya pada akhirnya diberkati luar biasa. Jadi kita tahu dengan pasti bahwa ketika kita masuk di ladang Tuhan, kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, garis rumpun keluargamu diperhitungkan Tuhan. Dan kita tahu bahwa semua itu iya dan amin. Yang keenam, pandai mengatur hidup dalam musim-musim Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan lupa kitab suci menggambarkan bahwa kehidupan itu seperti seorang petani. Ada waktunya menanam, ada waktunya menjaga panennya, ada waktu untuk panen. Bahkan di dalam kehidupan Yusuf sendiri diatur berapa persen yang dimakan, berapa persen yang dikembalikan kepada Firaun, berapa persen yang ditaburkan jadi benih lagi. Itu harus mengatur semua itu menurut pengaturan Tuhan. Harus memahami hati Tuhan, bisa menempatkan semua hal dalam hidup ini menurut ketetapan dan hukum Tuhan. Maka engkau akan mewarisi kekayaanmu bagi anak cucumu. Kelimpahan hidupmu akan turun-temurun bagi anak cucumu. Kenapa? Karena kitab suci berpesan seperti itu. Anak cucumu perkasa di muka bumi. Orang benar, anak cucunya tidak pernah minta-minta. Orang benar, anak cucunya bahkan hidupnya memberi piutang sampai ke bangsa-bangsa. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Yang ketujuh, memberkati orang-orang yang diurapi dan dikasihi Tuhan. Nah saya kasih istilah orang-orang, saya tidak bicara hamba-hamba Tuhan lagi karena ada banyak sekali umat Tuhan alergi dengan hamba-hamba Tuhan. Mari kita bicara orang saja hari ini. Siapapun itu.
Baik dia profesi hamba Tuhan, baik dia profesi pendeta, dia seorang nabi Tuhan, dia seorang jemaat, siapapun dia yang kau tahu jelas bahwa dia diurapi Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia punya panggilan khusus, dia dan rumpun keluarganya, dia mengasihi Tuhan dan lewat hidupnya kasih Tuhan mengalir. Kalau Tuhan gerakkan kau untuk memberkati, jangan ditahan. Berkati Bapak Ibu. Kenapa? Karena memberkati orang asing saja tanpa sadar menjamu malaikat-malaikat, apalagi memberi minum kepada murid Yesus yang kecil pun upahnya ada, apalagi orang-orang yang diurapi dan sangat dikasihi Tuhan. Yang kedelapan, berhitunglah atas hidupmu, condongkanlah hatimu untuk memilih porsi Tuhan yang menang. Ini sebenarnya adalah cara saya mengatur hidup. Apapun pilihan hidup Bapak Ibu, ketika saya timbang, saya selalu beri kemenangan kepada Tuhan. Saya selalu kalahkan semua area keberatan saya selalu ambil porsi Tuhan. Terkadang untuk ambil porsi Tuhan, saya mesti rugi, saya mesti kalah, bahkan harus kehilangan uang, bahkan harus memberi yang lebih banyak kepada orang lain, bahkan untuk keperluan diri sendiri nggak dapat, malah memberi kepada orang lain. Saya tidak masalah. Kenapa? Karena ada damai sejahtera yang kembali, dan saya percaya kembalian damai sejahtera Tuhan ini akan mengembalikan semua yang sudah saya pilih untuk menyatakan tindakan iman, tindakan kasih mendasari kemurahan hati hidup saya. Dan saya lebih memilih untuk memberkati sesama, memberkati siapapun yang Tuhan sodorkan di depan mata saya menurut apa yang Tuhan perintahkan. Haleluya. Dan yang kesembilan, yang terakhir, hidup taat pada pimpinan Roh Kudus. Ini yang paling capai tingkat kualitas yang Tuhan cari, bukan persembahan. Ya, ini artinya kalau engkau berpikir nyogok Tuhan, hati-hati. Karena uangmu itu belum tentu berharga, karena persembahan itu tidak semuanya dikenan Tuhan. Tapi kalau engkau menjaga dirimu, engkau punya integritas hidup, engkau punya manner, engkau punya attitude, engkau punya karakter Yesus, maka semua yang ada dirimu itu keluarnya kudus. Ya. Orang yang taat pada Tuhan, pasti semua yang keluar dari dirinya adalah ketaatan dan kekudusan. Karena itulah yang utama di dalam hidup ini adalah belajarlah seperti anak-anak yang mengasihi orang tua. Belajarlah seperti anak-anak yang taat pada orang tua. Apapun dimensinya, berapapun ukuran dan perhitungannya, taati Tuhan dan nikmati kegenapan firman. Dengan engkau melakukan ketaatan di dalam Tuhan, engkau akan bertumbuh pada pengenalan yang sempurna akan Tuhan selagi engkau hidup. Dan percepatan-percepatan dan jawaban-jawaban yang Tuhan beri, itu bisa membuat engkau melihat di usia mudamu melampaui orang-orang yang lebih senior dari engkau. Tuhan akan berkati hidupmu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 9 tindakan iman, tindakan kasih ini merupakan cara yang saya rangkum, kiranya jadi berkat buat Bapak Ibu. Mari kita lihat bagian yang kedua di dalam Ulangan 28 ayat 7 sampai yang ke-14. Ulangan 28 ayat 7 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang
kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang kedua adalah bicara tentang berkat bangsa-bangsa. Kalau yang pertama kita melihat skala bangsa, tanah air, keluarga, pendidikan, karir, penyertaan, perlindungan. Tetapi yang kedua ini levelnya lebih tinggi Bapak Ibu, yaitu berkat sampai bangsa-bangsa. Berkat menang perang diberikan Tuhan. Kita harus tahu sejarah kitab suci. Peperangan pada saat kita temukan dalam kitab suci Perjanjian Lama, peperangan itu bukan peperangan tetangga lawan tetangga atau RW lawan RW Bapak Ibu. Mereka lintas bangsa, peperangan antar bangsa. Level musuhnya itu level bangsa-bangsa. Jadi kita tahu persis bahwa ketika kita sudah mencapai berkat, melampaui berkat tanah kelahiran, maka setan yang akan menyerang hidup kita bukan lagi setan biasa, tapi setan bangsa-bangsa. Jenis serangannya bukan serangan biasa. Karena setiap orang yang naik peringkat seperti pohon makin tinggi, anginnya bukan angin kipas lagi Bapak Ibu, tapi sudah angin badai. Jadi godaan, serangan, dan pencobaannya tidak main-main lagi. Ketika kita memahami keadaan ini, tentu kita harus lebih bisa menjaga diri kita, supaya kita lebih waspada, lebih berhati-hati, bertindak segala sesuatu menurut pengaturan firman. Ini Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu dikatakan Tuhan memerintahkan berkatnya. Ini keren sekali. Karena yang memerintahkan berkat itu bukan jerih payah kita, atau bukan hasil kerja keras kita, atau karena kita pintar. Bukan. Itu Tuhan yang memerintahkan. Ini kasih karunia. Jadi ada orang-orang yang memang diberi kasih karunia. Orang biasa, lahirnya biasa. Di tanah kelahirannya mulai diangkat, dan tiba-tiba dilimpahi Tuhan berkat sampai bangsa-bangsa. Ini keren Bapak Ibu, ini luar biasa. Dan kita harus menyadari bahwa ketika kita takar hidup kita, kita lihat saudara-saudara kita, loh kita ini melampaui semua saudara kandung kita. Bahkan ketika kita lihat satu pantaran, satu generasi kita yang sama-sama tanah kelahiran, yang sama-sama alumninya, kita lebih daripada mereka. Itu tandanya level bangsa-bangsa masuk di dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan berkat, kitab suci mengajarkan kita jangan berhemat tapi berhikmat. Ada banyak kali di dalam hidup ini, saya mau bagikan sedikit tipsnya Bapak Ibu. Ketika saya masih bekerja, sebelum saya full time memberi hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, adalah kebiasaan hidup saya yang diberi Tuhan. Setiap kali parfum saya habis, saya selalu dapat tiket gratis dari menang kontes, dari tripnya perusahaan Bapak Ibu. Itu berjalan bertahun-tahun sampai saya full time. Ya, ketika saya full time, saya menjalani pelayanan ke bangsa-bangsa, saya melihat berbeda hidup ini. Apalagi ketika saya bawa The Johan Family ke Tanah Holy dan Israel, makan ikan petrus segala macam. Bahkan ketika Tuhan berkata pada saya, semua uang berkatmu engkau beri bagi anak-anakmu, engkau. Dan waktu itu dengan Bu Angel saya nggak pegang uang sama sekali. Jadi ketika Pastor William minta uang untuk beli shofar namanya ya, saya tanya uangnya begitu banyak, ternyata dia tabur ke sinagog Bapak Ibu. Siapa sangka apa yang dikerjakan oleh Pastor William itu adalah sebuah alasan Tuhan menjagai dirinya. Kenapa? Ketika Tuhan memerintahkan perlindungan, ketika mobil yang ditumpanginya terbalik 19 Desember 2020 itu, ternyata Tuhan mengembalikan 2 mobil baru bagi Pastor William. Jadi kita bisa melihat, kalau berkat level bangsa-bangsa, jangan berhemat tapi berhikmat. Jangan takar hitungan uang dengan pelitnya dirimu, karena Tuhan sudah bawa engkau melintasi negeri orang asing. Ya, nikmatilah apa yang Tuhan beri. Jangan berhemat tapi berhikmat, karena kalau Tuhan yang sudah menerbangkan engkau melintasi negeri orang-orang asing, benih itu pasti akan bertambah. Selepas kami pulang dari Tanah Holy Land, ya, anak-anak saya diberi tempat-tempat kuliah, tempat-tempat terbaik. Tidak pernah kekurangan lagi, berkecukupannya, serba cukup. Mau buat KKR, cukup, ya, ada berkatnya. Mau menabur, cukup, ada berkatnya. Ya. Mau pergi mancing, sesekali mancing, ada waktunya, ada penyediaan Tuhannya. Ketika umat Tuhan datang butuh, dan ketika Tuhan perintahkan, ada yang disediakan Tuhan. Jadi serba cukup Bapak Ibu. Haleluya.
Apa saja tanda berkat bangsa-bangsa ini? Yang pertama, ekspansi bisnis. Ya. Ada orang-orang yang bisnisnya dibawa melampaui negeri sampai negeri-negeri orang asing, Bapak Ibu. Kemudian ekspansi pelayanan. Ternyata pelayanan hidupmu, karunia-karunia yang ada padamu itu bisa dipakai di seluruh bangsa. Tanda Tuhan menyertai engkau. Bukan hanya ngusir setan kepada saudara seiman satu bangsa. Di antara bangsa-bangsa karunia mengusir setan itu bekerja dengan jelas. Bukan hanya secara bicara tentang, oh lagi KKR besar. Bukan. Face to face pun karunia itu bekerja karena Tuhan menyertai. Integritas hidupmu jadi saksi bagi Kristus. Kenapa? Karena engkau melihat, Tuhan membawa engkau melihat segala tulisan dalam kitab suci itu, iya dan amin. Semua janji-janji Tuhan yang tertulis dalam hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu berlaku dan terjadi di dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, kita tahu dengan pasti bahwa berkat anak cucu, yaitu berkat otoritas ketika Tuhan membuka perbendaharaannya, itu bukan hanya engkau yang terima, anak cucumu menerima impartasi aliran berkat bangsa-bangsa. Jadi ketika engkau mencapai suatu tingkatan kepercayaan, level berkat bangsa-bangsa yang Tuhan beri, itu turun ketika engkau bisa jagai, engkau dapat dipercaya, itu turun sampai ke anak cucumu. Bahkan di hari tuamu, Tuhan beri engkau kesempatan melihat anak cucumu, kesehatan, kemanisan Tuhan alirkan di dalam hidupmu. Kenapa Bapak Ibu? Karena engkau dapat mengelola berkat bangsa-bangsa. Kekayaan di dalam hidupmu itu meluas. Kenapa? Karena engkau dapat dipercaya Tuhan dan engkau mengelola semua berkat itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua berkat dalam hidupmu tidak jadi sandungan. Kenapa? Karena engkau menyalurkannya kembali. Karena engkau menjadikan semua hal di dalam hidupmu, kesempatan hidupmu itu untuk mengumpulkan harta di sorga, mengelola semua kekayaan Tuhan itu jadi berkat kembali untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dua dimensi berkat ini, berkat bangsa ataukah berkat bangsa-bangsa. Sudahkah Bapak Ibu siap untuk mencapainya mulai tahun ini? Karena 10 tahun ini akan terjadi masa kelimpahan dan kekurangan, kesusahan hidup silih berganti. Siapkah engkau menapaknya? Mari kembali kepada 9 tindakan kasih, tindakan iman ini untuk engkau ambil bagian yang di dalamnya yang mungkin belum engkau lakukan. Bagian demi bagian yang roh inspirasikan padamu, yang masuk di dalam impress di dalam batinmu yang penuh kesan itu. Jalanin Bapak Ibu, komitmenmu kau kerjakan, kau jaga sampai akhir hidupmu. Nasarmu kau bayar, dan apa yang Tuhan sudah gerakkan jangan ditahan, secepatnya selesaikan. Kenapa? Karena bagian-bagian yang kita tahan akan menjadi suatu keteledoran dan kemudian menjadi suatu ikatan yang membuat kita pada akhirnya kembali ke manusia lama, berhitung-hitung lagi. Akhirnya kesempatan yang berharga dari Tuhan terabaikan. Karena itu semua hal baik, semua yang diperintahkan Tuhan jangan ditangguhkan, kerjakan, ya, lakukan yang terbaik dan selalu menangkan Tuhan. Berhitung yang untuk kemuliaan Tuhan dengan hati yang bermurah, beri lebih baik daripada menerima. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Kristus tentang dimensi dan kapasitas berkat Tuhan. Pada kapasitas berkat bangsa, seseorang yang diberkati Tuhan akan mencapai keberhasilan dan kekayaan atas kota kediamannya. Bahkan karir, pelayanan, dan pendidikan hidupnya turun-temurun atas keturunan hidupnya. Sampai usia tua dia menikmati perlindungan Tuhan dan melihat kebahagiaan hidup hingga tutup usia. Sementara pada kapasitas berkat bangsa-bangsa, seseorang yang hidup dalam ekspansi bisnis, pelayanan, ataupun kekayaan hidupnya meluas ke bangsa-bangsa lain. Dan diajarkan kepada umat Tuhan ada 9 tindakan iman dan kasih supaya hidup kita diberkati Tuhan. Yang pertama, mengenal dan hidup bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, percaya dan lakukan hukum tabur tuai. 3. Rajin berbuat baik, beramal ataupun menolong sesama. Yang keempat, hidup bermurah seperti Amsal 11 ayat 24. Yang kelima, ambil bagian dan menabur di ladang Tuhan. Yang keenam, pandai mengatur hidup dalam musim-musim Tuhan. Yang ketujuh,
memberkati orang-orang yang diurapi dan dikasihi Tuhan. Yang ke-8, berhitunglah atas hidupmu, condongkan hatimu untuk memilih porsi Tuhan yang menang. Yang ke-9 dan yang terakhir adalah hidup taat pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online kita dan sehati berdoa di hadiratnya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit. Semua taburan benih dan kehatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.